Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palopo. Nama saya Adam Pratama, NIM 231220011, kelas B23 online, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Video ini saya buat untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah profesi keguruan oleh dosen pengampu Ibu Hajani SPD MPD. Judul materi yang saya bawakan hari ini yaitu Kurikulum Merdeka dalam Pandangan Ki Hajar Dewantara. Sebelum kita masuk ke materi yang akan saya bawakan hari ini, mari kita kenal sosok seorang Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Surjaningrat pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Adalah tokoh penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Beliau adalah pendiri Taman Siswa, sebuah lembaga pendidikan yang menekankan pendidikan nasionalis dan berbasis kebudayaan lokal. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia karena kontribusinya dalam perjuangan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Prinsip pendidikan yang disusun oleh Ki Hajar Dewantara terkenal dengan semboyan Inggarasa Sungkulada Ing Madya Manggun Karsa Tuturi Handayani, yang berarti di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Prinsip ini menekankan pentingnya peran guru dalam membimbing dan mendidik siswa. Beliau juga dikenal sebagai seorang penulis, aktivis politik, dan pejuang kemerdekaan. Pada masa penjajahan Belanda, Ki Hajar Dewantara aktif dalam pergerakan nasional dan seringkali harus menghadapi hukuman dari pemerintah kolonial karena aktivitasnya. Setelah Indonesia merdeka, beliau diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama Indonesia. Hari kelahiran Ki Hajar Dewantara 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional di Indonesia untuk menghormati jasa-jasanya dalam dunia pendidikan. Itulah tadi sosok seorang Ki Hajar Dewantara. Baik, kita masuk ke materi yang akan saya bawakan hari ini, yaitu Kurikulum Merdeka dalam Pandangan Ki Hajar Dewantara. Konsep Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah konsep pendidikan yang dikembangkan di Indonesia untuk memberikan fleksibilitas dan kemandirian lebih kepada sekolah dan guru dalam mengatur proses pembelajaran. Tujuan utama Kurikulum Merdeka adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan lebih banyak ruang bagi kreativitas, inovasi, dan penyesuaian dengan kebutuhan siswa serta konteks lokal. Konsep Kurikulum Merdeka dalam pandangan Ki Hajar Dewantara. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, konsep Kurikulum Merdeka sejalan dengan prinsip pendidikan yang beliau anut, yaitu 1. Pembelajaran kontekstual sesuai dengan prinsip Ingkra Sung Tulada, yang artinya di depan memberi teladan. Pendidikan harus relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yang kedua, kemandirian siswa Tuturi Handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan, mendorong siswa untuk mandiri dan kreatif dalam proses belajar. Yang ketiga, pengembangan karakter. Pendidik harus membentuk karakter siswa berdasarkan nilai-nilai budaya dan moral yang kuat. Yang keempat, kebebasan dan kreativitas. Guru diberi kebebasan untuk mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif sesuai kebutuhan siswa dan konteks lokal. Menepati konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap relevan karena 1. Pendidikan karakter penting untuk membentuk moral dan etika siswa. Yang kedua, kemandirian belajar, mendorong siswa menjadi pembelajar mandiri dan kreatif. Yang ketiga, kontekstual dan berbasis budaya, mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata dan kearifan lokal. Yang keempat, guru sebagai fasilitator. Guru memberikan inspirasi dan motivasi, bukan hanya mengajar.
kelima, pendidikan holistik, mengembangkan seluruh aspek siswa, kognitif, efektif, dan psikomotorik. Konsep-konsep ini mendukung tujuan kurikulum merdeka yang fleksibel dan inovatif. Relevansi konsep pendidikan kurikulum merdeka. Konsep kurikulum merdeka relevan karena 1. Fleksibilitas, memberi kebebasan kepada sekolah dan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, pembelajar berbasis proyek, mengaitkan teori dengan praktik nyata, membuat pembelajaran lebih relevan. Yang ketiga, pengembangan kompetensi, fokus pada keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan yang keempat, penilaian akustik, menilai siswa berdasarkan proses dan hasil belajar secara holistik, bukan hanya ujian tertulis. Yang kelima, penguatan karakter, membangun karakter siswa berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kurikulum Merdeka mendukung pendidikan yang adaptif, kontekstual, dan berbasis kebutuhan nyata siswa. Secara keseluruhan, kurikulum Merdeka tidak hanya meneruskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip pendidikan yang disusun oleh Ki Hajar Dewantara, tetapi juga mengadaptasinya dengan cara yang relevan dan sesuai dengan tuntunan pendidikan modern yang lebih dinamis dan inklusif. Kampus Universitas Muhammadiyah Palopo adalah institusi pendidikan tinggi yang didirikan dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan yang berintegritas dan berdaya saing. Sejak berdiri, Universitas Muhammadiyah Palopo telah berkomitmen untuk memberikan pendidikan berkualitas yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Kampus Muhammadiyah Palopo juga memiliki program studi yang unggul, yaitu program studi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan program studi pendidikan guru, pendidikan anak usia dini, bimbingan dan konseling pendidikan jasmani, terakreditasi baik sekali. Kampus Universitas Muhammadiyah Palopo dilengkapi dengan fasilitas modern seperti laboratorium komputer, laboratorium sains, serta fasilitas olahraga untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa.